Di era perkembangan teknologi ini, di zaman yang memang sekarang alat-alat teknologi semakin canggih, inilah merupakan sebuah tantangan bagi kita semua, bagi umat Islam, khususnya kaum remaja, khususnya kaum milenial. Kenapa? Karena alat-alat teknologi inilah yang akan membawakan sebagai sarana kita apakah bisa memberikan nilai negatif ataukah bisa memberikan nilai positif kepada kita. Inilah tantangan bagi kaum pemuda, inilah tantangan bagi kaum remaja di masa kini. Ketika ditanya seorang pemuda, ketika ditanya seorang remaja, siapakah sosok Nabi Muhammad di zaman sekarang, sungguh ironis ketika kita bertanya siapakah sosok idola, siapakah sosok panutan Nabi Muhammad, tapi ironisnya banyak sekali kaum remaja, pemuda-pemudi tidak bisa menjawab sosok teladan, tapi yang menjawab mereka hanya menjawab sosok teladan panutan adalah artis-artis, figur-figur yang sering berseliweran di TV-TV, bahkan di channel-channel YouTube. Inilah kenapa bisa begini kaum remaja, pemuda-pemudi sampai tidak bisa menjawab tentang sosok manusia teladan untuk kehidupan dunia dan akhirat, tapi menjawabnya hal sedemikian. Itulah kelebihan kesempurnaan yang ada dalam diri Rasulullah, adalah teladan yang baik, mulai dari ibadah, mulai dari akhlak, mulai dari muamalah, sosial, dan sebagainya. Itu semua ada dalam diri sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Rasulullah merupakan Rasul, merupakan utusan Allah. Nabi Muhammad merupakan sosok manusia yang tiada tandingnya dibanding dengan yang lain. Muhammadun basyarun lakal basari. Muhammad itu sosok manusia, tapi sosok manusia yang tidak ada persis seperti manusia-manusia yang lainnya. Pemirsa RCTP Lakapadana yang berbahagia, di antara kita untuk bisa mengenal sosok Nabi Muhammad, yang pertama kita harus kenali dulu Nabi Muhammad itu siapa. Yang kedua, kita dekati dengan hati, dengan mempelajari figur-figur Rasulullah. Dan yang ketiga, akan muncul rasa cinta. Inilah ketika kita ingin mencintai sosok Nabi Muhammad, kenali dulu, dekati, baru akan muncul yang namanya cinta kepada Rasulullah. Barang siapa yang selalu mencintai Rasulullah, maka ia akan selalu menyebut namanya. Orang yang sudah kadung, orang yang sudah mencintai Rasulullah terlalu dalam, terlalu tulus, maka ia akan senantiasa menyebut namanya, yakni dengan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu faktor cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, adalah menyebut namanya, menyebut namanya Allah, menyebut nama-nama Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfatayaji rotal alami, ya uhailal judi wal karomi, ahlul baitil mustafa tuhuri, hum amanul ardi fadakiri. Ahlul baitil mustafa tuhuri, hum amanul ardi fadakiri. Syubihu bil anjumi zuhuri, mislama qad ja'a fi sunani. Oh, ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji,
atfatai aji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Sudahkah kita senantiasa menyebut-nyebut nama Rasulullah? Sudahkah kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau kita memang benar-benar mencintai sosok Rasulullah, kalau kita memang benar-benar mencintai figur Rasulullah, hendaknya kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah panutan kita, inilah sosok yang harus senantiasa tertancap dalam hati nurani kita. Orang yang senantiasa bersolawat, insya Allah dia akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Wahai pemuda-pemudi umat muslim muslimat, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita sebagai umat manusia, umat muslim muslimat, senantiasa hendaknya kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat pun di dalam Al-Quran bersolawat kepada Nabi Muhammad. Masa kita sebagai makhluknya, hambanya, tidak sama sekali ataupun jarang membaca solawat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan malaikat-malaikat memberikan solawat kepada Nabi. Hai para orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa RCTP Laka para yang berbahagia, di sini saya mengajak kepada pemirsa, kepada generasi pemuda-pemudi untuk senantiasa berpaling, mengaji, dan juga bersolawat, menghadiri majlis-majlis Rasulullah. Karena disitulah turunnya rahmat, disitulah turunnya maghfirah. Oleh karenanya, ciri-ciri orang yang sudah mencintai Rasulullah SAW adalah sering menyebut-nyebut namanya, melakukan sunnahnya, dan mentaati perintahnya, juga mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Inilah bukti orang yang memang benar-benar tulus, cinta tulus, cinta yang dalam, yang ikhlas lillahi ta'ala kepada Rasulullah, akan senantiasa menyebut namanya, akan senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, akan senantiasa mentaati perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Inilah potret kaum pemuda atau pemudi yang harus ditancapkan dalam hati, adalah ketulusan hati, cinta yang tulus dalam hati untuk dipraktekkan, diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena di zaman sekarang sangat sekali ironis, sangat minim sekali orang-orang yang pemuda khususnya yang senantiasa bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Inilah kita yang perlu koreksi, perlu kita tafakuri bahwa orang yang senantiasa membaca sholawat 1 kali aja akan diganjar, akan dikasih pahala 10 kali lipat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membaca sholawat 10 kali akan dilipat gandakan 100 kali, begitu seterusnya. Itulah fadilah keutamaan kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita sudah senang, sudah kadung, sudah tulus kepada Nabi Muhammad, maka yang ada dalam hati dan pikiran kita itu adalah sosok Nabi Muhammad, dan akan senantiasa patuh dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ya yang lagu yang sudah viral kaum remaja ini, bahwa kita harus tulus mencintai seseorang, khususnya adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tak punya harta, aku tak punya bunga, yang ku punya hanyalah ketulusan hati, cinta padamu.